kita live lagi. Aku hari ini mau coba pakai filter dong, biar aku nggak ini demek banget nih. Nggak pakai alis hari ini. Iya, kok jelek banget. Saya gede dimanapun. Ya Allah, serem banget ya filternya ya. Semangat sore teman-teman semua dimanapun kalian berada ya. Hari ini kita kembali live di Rabu Sharing. Aduh, jelek banget filternya. Aku mau pakai filter nih biar cakapan dikit nih, nggak pakai alis ya. Udah lagi nih deh. Ya, jadi teman-teman yang udah join, Mas Danandra, kemudian Matalims, itu suara aku di live ada atau gimana? Aku tolong dikasih feedback ya, dikasih di komen ya, suara aku udah bagus atau masih berdengung-dengung seperti kemarin nih ya. Nah teman-teman semua, hari ini kita akan kembali menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Saya beberapa waktu lalu di Rabu Sharing juga bukan di Rabu Sharing sih, beberapa waktu lalu juga sempet ngobrol sama beliau. Lah kok ngeground suaranya. Iya mas, saya mantan vokalis underground dulunya. Enggak. Jadi hari ini saya akan ngobrol dengan seseorang yang sangat luar biasa nih. Lagi-lagi beliau saya hadirkan karena memang begitu banyak ilmu ataupun pengalaman yang ingin kami sebagai kami bagikan kepada teman-teman semua. Pengalaman beliau masih dengung ya. Nah, mana sih? Ini apakah masih dengung, teman-teman? Masih dengung nggak ya suaranya? Kalau nggak, aku cabut aja nih, nggak usah pakai headset kali ya. Kalau kayak gini, oke nggak? Nah, oke ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol tentang fotografi, pekerjaan menjadi hobi, atau hobi yang menjadi pekerjaan ya. Nah, ini kita akan ngobrol dengan Mas Misbahul Munir, atau yang lebih sering kita kenal dengan Munir KW0, karena tidak ada yang original selain beliau. Nah, buat teman-teman semua yang pengen bertanya nanti tentang pekerjaan menjadi hobi atau hobi yang menjadi pekerjaan, nanti silakan langsung ketik aja pertanyaan kalian di kolom komen dan nanti akan langsung dijawab oleh Mas Munir. Nah, teman-teman semua, hari ini pastikan kalian nonton sampai selesai karena tema kita hari ini sangat-sangat luar biasa lah menurut saya. Apalagi di masa pandemi ya, kita harus bisa menjadikan hobi mungkin ya menjadi sesuatu peluang juga nih. Nah, kita akan belajar bareng bersama pakarnya nih, yaitu Mas Munir. Karena Mas Munir sendiri dengan sepak terjangnya di dunia fotografi yang awalnya mungkin kita akan tahu ceritanya sesaat lagi, apakah dia awalnya menjadi hobi atau apa ini memang profesi dia dari awal, nanti kita akan tahu. Maka teman-teman semua harus nonton sampai selesai ya. Nah, ini Mas Munir udah. Teman silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar karena nanti Mas Munir akan langsung menjawab ya. Dan ada yang minta giveaway. Oke, akan saya sampaikan kepada tim Gudang Digital. Ada yang minta giveaway. Halo Mas Munir, selamat sore Mas. Ya. Selamat sore Mbak. Aku kok capek ya denger suaramu bindeng-bindeng. Hari ini live dari rumah Mas, seperti ini. Iya, aku kemarin itu terpaksa harus isolasi mandiri Mas, karena kan aku kontak erat dengan yang positif, jadi aku harus isolasi untuk menyelamatkan yang lain juga. Disponsori bank dong. Kenapa kok bisa Mas? Mandiri ya? Ya. Yalah. Nah, inilah makanya Mas, hari ini kami ingin banget nih sharing dan ngobrol, mendengar ceritanya Mas Munir nih, ya kan? Pekerjaan menjadi hobi atau hobi menjadi pekerjaan, ya kan? Kalau boleh aku tanya Mas, antara pekerjaan menjadi hobi atau hobi menjadi pekerjaan, kalau Mas Munir pilih yang mana? Sebetulnya kalau sampai hari ini ya, saya lebih sreg menyebut keseharian saya itu sebagai hobi sebetulnya. Ya. Karena menjadi lebih nggak punya tanggungan, kira-kira gitu ya. Cuman akan lebih seru lagi kalau nanti banyak yang nanya, karena hobiis foto sama pekerja fotografi mungkin jumlahnya saya nggak ngerti. Mungkin malah lebih banyak hobiis kali ya. Tapi
ada gray areanya, ada overlapnya, ada orang yang sudah hobi tapi sekaligus sudah komersial, atau yang dulunya hobi kemudian ketika jadi komersial kok ternyata banyak problem, banyak trouble, kemudian balik lagi ke hobi dan nggak ngambil kerjaan, kan tentunya banyak gitu. Oke. Jadi hari ini sore ini kayaknya topiknya lebih santai. Iyalah. Jadi kalau Karena kan kalau pas teman-teman, banget juga nih Mas, kayak di masa-masa ya, kita PPKM begini kan lebih banyak waktu di rumah ya Mas ya. Mau tidak mau kita harus mengurangi juga ya, nih keluar rumah. Jadi pas banget tema hari ini Mas, siapa tahu bisa iya. menginspirasi teman-teman ya kan. Ya kan yang mungkin bingung, yang Yes. biasanya kerja pagi sampai sore, tahu-tahu harus di rumah aja nih ngapain gitu. Kan bisa nambah income juga siapa tahu ya kan. Iya. Mas, kalau aku boleh, Saya kebalikan, saya biasanya nganggur malah sekarang kerja, jadi saya bingung. nah ini makanya kita menghadirkan Mas Munir supaya kita bisa nyontoh yang kayak gitu tuh gimana sih caranya orang itu ya kan gitu ya. Tapi Mas, ini pertanyaan yang paling mendasar nih, mungkin Ya. udah paling sering ditanyain ke Mas Munir. Mas Munir ini terjun ke dunia fotografi itu sejak kapan sebenarnya? Sengaja atau nggak sengaja? Sebetulnya antara sengaja nggak sengaja gitu. Jadi awalnya sebetulnya hobi naik gunung. Naik gunung. Awalnya, ya. Nah, karena hobinya naik gunung, otomatis kan jadi mau nggak mau motret. Ya. Karena makin sering naik gunung, jadi mau tidak mau jadi makin sering motret. Yeah. Jadi yang menyeleksi siapa? Yang menyeleksi ya teman-teman sesama naik gunung yang bilang ini jelek, ini bagus, ini jelek, ini bagus, dan seterusnya. Dan itu mulai tahun 92. Tahun 92. Berarti saya udah tua banget ya, Mbak? Iya. Tahun 92 tuh tua banget ya. Itu masih hobi ya Mas ya, belum menjadi profesi ya Mas ya. Betul kan, 92 itu naik gunung pertama kira-kira saya kelas 3 SMP atau 1 SMA, mau masuk SMA. Iya, Kelas SMP udah motret. 92 terus kemudian berlanjut ke itu sudah kamera analog sudah, itu ya Mas ya? Sudah bukan analog, tapi yang kalau dulu kan ada kamera ini ya, kamera kamera pocket lah ya, yang Kodak merek dong berarti. Ya sebutan orang dulu Kodak lah ya. Orang kalau nyebut Kodak, Tustel, Blitz itu kelihatan umurnya gitu. Aku baca. Oh iya. Jadi 92 awal kenal kamera manual, terus SMA, terus masuk kuliah, mulai pertama menghasilkan rupiah dari foto berarti tahun 96 lah ya, 96 97 lah kira-kira. Berarti 4 tahun setelah itu, ini ya, setelah naik gunung itu ya Mas ya. 4 tahun setelah, ya betul banget. Nah itu prosesnya dari awalnya hobi sehingga bisa menjadi istilahnya menjadi salah satu sumber penghasilan, gimana Mas? Kok bisa 4 tahun jaraknya tiba-tiba bisa menghasilkan? Prosesnya gimana? Ya itu dia, karena dulu motret kan menjadi sangat mahal ya, mahal banget lah motret dulu, karena kita harus beli roll film. Iya betul. Nyetak juga ya Mas. Harus cuci cetak, iya. Jadi rasanya kalau hobi motret terus kok buang duit gitu. Jadi apalagi ketika masuk kuliahnya ini kuliah yang buang duit, kuliah yang yang biayanya nggak sedikit. Kuliah apa sih? Saat itu kuliah saya nggak ada hubungannya sama foto loh Mbak. Kuliah saya kuliah geologi. Jadi saya geologi. Makanya jadi saya punya background pekerjaan geologi. Ya, kira-kira begitu loh. Jadi terus pekerjaan pertama motret itu saya motret dulu untuk sebetulnya agak aneh nih. Saya nggak ngerti kalau saya sebut familiar nggak buat teman-teman. Dulu motret preparat. Preparat itu sampel yang harus kita lihat di bawah mikroskop. Jadi kalau teman-teman di geologi atau kakak kelas di geologi mau skripsi, itu kan ada sampel yang harus difoto di bawah mikroskop. Nah, itu yang difoto. Kemudian itu digunakan untuk bahan presentasi skripsi. Jadi dulu kerjaan saya melayani pemotretan untuk
teman-teman atau kakak kelas yang mau skripsi. Itu Mbak. Berarti memang saat itu uang pertama. Saat itu ini ya Mas ya, maksudnya karena zaman dulu kan yang namanya foto kan memang seperti tadi Mas Munir bilang untuk effort pakai film, terus kemudian kan terbatas, nggak bisa. Kalau sekarang kan bisa dihapus, kalau jelek bisa diulang gitu ya Mas. Kalau dulu kan buang-buang film ya Mas. Yes. Berarti luar biasa ya Mas ya, maksudnya untuk bisa menjadi profesi saat itu tuh luar biasa ya Mas. Saat itu akhirnya judulnya sih bukan apa ya, bukan ya ini profesi saya, enggak gitu. Saat itu anggapannya gampang aja, ya saya harus membayari hobi saya harus membayari sedikit banyak uang kuliah gitu ya. Jadi kalau bisa dapat duit lah. Karena kenapa akhirnya jasanya dipakai gitu ya? Karena ya fotonya dilihat sama sesama teman kuliah, dilihat sama kakak kelas. Jadi tolong fotoin ini bisa nggak? Wah ini kayaknya telah bisa dikomersialkan nih. Dulu seingat saya satu roll film itu Rp8.000 apa ya? Isi 36. Rp8.000 itu harga jualnya bisa isi 36. Dulu ada 3 pilihan, isi 12, isi 24, isi 36 gitu. Nah, dulu kalau yang film pada umumnya kan film negatif. Jadi kita motret bentuknya klise negatif. Nah, kalau di geologi itu ada film positif namanya. Film positif itu hasilnya, klisenya itu dipakai atau ditaruh di proyektor yang kemudian diproyeksikan ke screen untuk ditayangkan. Jadi awal komersial saya fotografi foto positif apa? Ketika lulus kuliah pekerjaan motret masih, tapi sambil kerja di perusahaan eksplorasi. Jadi sebagian waktu kalau pas jadwal kerja eksplorasi ya saya kerja di perusahaan eksplorasi. Kalau pas libur ya saya motret untuk macam-macam, akhirnya untuk wedding, untuk majalah, akhirnya iseng-iseng nulis di blog atau di website, kemudian ditarik ke salah satu publisher di Indonesia sehingga nulis majalah, akhirnya keterusan sampai sekarang. Nah, Mas, gitu, Mbak. Berarti kita kan ini sedang flashback ke tahun 92 ya, Mas ya. Tahun 92 itu kan dengan segala keterbatasan informasi. Karena masih tahun 92 kan. Kalau sekarang kan googling aja bisa gitu kan. Ataupun ya kayak kita ikut seminar, webinar, itu pun bisa sharing ilmu. Tahun 92 Mas Munir belajar fotografi, apakah memang sekolah khusus kah atau otodidak kah atau gimana, Mas? Sekolah foto sama kursus foto zaman dulu juga nggak bisa sebanyak sekarang ya. Jadi ini saya harus nyebut merek nih. Harus nyebut merek. Boleh. Jadi dulu saya kalau beli roll film itu di toko sentral di Jalan Solo. Nah, pemilik toko sentral itu dengan sukarela ngajarin caranya gini loh, caranya gitu loh. Jadi panduannya dari dia aja sekilas gitu. Habis itu ya otodidak semuanya, trial and error. Saya jepretan pertama dulu sempat satu roll ini adalah nggak pernah nyantol, satu roll hitam semua, satu roll putih semua gitu. Tapi mencapai pemotretan yang akhirnya jadi itu saya ingat pokoknya ngabisin ya kira-kira 4-5 rollan lah. Akhirnya ya ternyata kayak gini gitu. Nah, Mas, kan jadi sekolah nggak ada, sekolah foto semuanya otodidak. Jadi sekolah itu memang nggak ada. Nah, itu kan tahun 92 ya Mas ya, tahun 92. Nah, sekarang kita konversikan 96 lah Mbak, mulai series belajar. Kita konversikan ke sekarang nih Mas, 2021. Kalau menurut Mas Munir, hobi fotografi jika ingin dijadikan pekerjaan atau sebaliknya pekerjaan yang ingin dijadikan hobi, itu menurut Mas Munir harus punya sekolah khusus kah atau gimana menurut Mas Munir sendiri? Ada beberapa hobis fotografer yang ketika akhirnya beralih mengambil pekerjaan fotografi, maka banyak langkah-langkah atau step-step yang diambil oleh teman-teman sekalian
Di antaranya ya ambil kursus lah, atau bahkan ada yang kuliah lagi, kuliah fotografi, atau mungkin ikut webinar dan membeli buku-buku fotografi macam-macam. Di satu sisi itu perlu sebagai tambahan knowledge gitu ya. Di lain sisi yang mungkin kurang banyak mendapatkan perhatian dari teman-teman yang shifting, berpindah dari hobi kemudian ke pekerjaan adalah ketika sebuah kesenangan atau hobi berubah menjadi pekerjaan, maka biasanya orang melihat awal langkahnya itu, wah sepertinya gampang nih, karena ini sesuatu yang saya sukai. Tapi ketika masuk ke ranah kerja, banyak yang ya nggak survive gitu, nggak survive. Kenapa nggak survive? Ya karena banyak hal-hal atau task atau apa ya istilahnya, checklist lah yang harus diberesin. Di antaranya ya kita mesti harus ketemu klien, harus memenuhi selera orang yang kita potret, harus menjelaskan apa yang kita bisa, harus menyusun portfolio. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya cukup menyita waktu, pikiran, tenaga. Maka misalnya ada sekian puluh orang hobiis yang berpindah ke fotografi, rata-rata pasti tidak 100% survive, pasti. Di antara 10. Pindah dari hobi ke pekerjaan, ya separuh mungkin gitu. Walaupun saya belum pernah lihat statistiknya ya, tapi dari perjalanan motret tahun 97 lah sampai sekarang, saya banyak mengenal teman-teman fotografer yang dulu kita sama-sama hobi motret gitu. Kemudian sama-sama nyemplung di pekerjaan fotografi. Beberapa di antaranya sudah stop gitu. Atau beberapa di antaranya mungkin stop motretnya, tapi dia masih memegang manajemen studio misalnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berurusan dengan pemotretan dipercayakan ke orang lain karena memang kepiawaian dia dalam hal manajemennya. Gitu. Nah, makanya di kalimat awal tadi saya lebih senang disebut, kalau sampai sekarang saya lebih senang menyebut diri saya ini ya saya masih hobi motret aja gitu. Jadi bebannya lebih enteng. Masalahnya ketika menyebut bahwa kenapa sekarang disebut tetap hobi tapi kerja. Cepat atau lambat teman-teman sekalian pasti akan ada di posisi atau di step di mana teman-teman nggak usah menuruti selera klien gitu ya. Teman-teman bikin karya aja udah, bikin karya. Karena lama-lama akan punya style dan style itulah yang dikehendaki oleh klien gitu. Jadi ada ini ya Mas. Gitu, kita punya karakter sendiri dalam karya itu ya yang lama-lama mungkin klien yang punya produk sesuai dengan karakter kita malah mendekat gitu ya Mas ya. Jadi kita nggak perlu kurang lebih begitu Mbak. Makanya ada beberapa pekerjaan fotografi kayak saya sekarang nggak saya ambil gitu. Kenapa nggak saya ambil? Karena memang nggak sesuai dengan apa yang saya sukai. Bukan soal duitnya ya, tapi soal banyak hal, soal bagaimana sebuah produksi dikerjakan. Mungkin tidak hanya foto, mungkin foto plus video plus animasi misalnya gitu. Mas Munir, ini agak berdengung di saya apa di Mbak Lira ya? Mbak Lira ya? Ini mungkin headset saya ya. Kalau saya coba gitu ya. Kalau saya coba headset, kedengeran? Jelas lebih clear ya, begini okay. malahan. Mas, ini kita sambil baca komen ya Mas ya. Ini ada. Oh ya, komennya malah nggak kebaca ya. Ini ada dari Wiradana E56. Mas sama pilihan Asa ya Mas katanya. Oh iya, karena itu ya Mas yang film tadi ya. Dulu Asa, kalau sekarang ISO. Jadi kalau ngomong Asa berapa gitu kelihatan umurnya gitu ya. Kalau ngomong ISO, nah itu berarti kelihatan. Kalau sekarang ISO ya, kalau dulu Asa. Nah, kemudian kalau dulu Asa. Ini dari Ihsan_Sun_Ik. Beda dengan hobi yang bisa sesuka hati,
kalau sudah sama klien, apalagi yang berhubungan dengan jasa, ada aja kurangnya. Benar gitu, Pak Mas? Yes. Sebetulnya ini saya analogikan begini. Ada satu orang yang niat buka usaha warung makan, gitu ya. Nah, dia nggak ngerti. Dia senang masak, dia pintar masak dengan berbagai jenis masakan. Ketika dia buka warung, dia pajang semua masakannya. Kemudian dia nggak ngerti masakan mana yang akan laku. Nah, dalam perjalanannya ini akhirnya kan terbentuk, oh ternyata dalam sehari ini yang habis duluan adalah sayur brongkosnya misalnya. Akhirnya si orang ini akan membuat, ya sudah, saya konsentrasinya ke brongkos aja. Walaupun saya bisa masak sop, saya bisa masak lodeh dan seterusnya. Tapi dalam perjalanannya orang banyak mengorder brongkos. Akhirnya semua masakan, ya udah, saya meninggalkan semua jenis masakan, saya konsentrasi ke brongkos aja. Sama seperti foto misalnya. Balik lagi ke tahun pertama saya komersial fotografi, yang saya potret itu benda-benda di bawah mikroskop. Karena itu sampel batuan, sampel mineral gitu. Kemudian ketika lulus kuliah dan pindah di Jakarta, yang saya ambil komersialnya adalah wedding. Saya sempat motret wedding banyak, Mbak. Jadi setiap hari motret wedding, private. 2003 lah ya, 2003 ke atas. Sampai akhirnya tidak hanya wedding, saya motret untuk majalah, untuk iklan, untuk beberapa assignment ilustrasi artikel misalnya gitu. Nah, dalam perjalanannya lagi, akhirnya apakah wedding kemudian berhenti ordernya? Enggak. Wedding enggak berhenti, tapi rasanya buat saya yang untuk mengatur waktu, kemudian lebih jauh menikmati, rasanya shifting ke fotografi yang bukan wedding. Kalau ditanya, berarti sekarang full ninggalin wedding, Mas? Enggak juga. Sekarang kalau ada klien wedding dan kita sama-sama cocok, tidak hanya cocok harga ya, cocok karakternya, cocok kemauan kliennya, cocok konsep weddingnya, cocok konsep private-nya, saya masih motret gitu. Jadi pertanyaan dari Mas siapa tadi? Yang capek mengikuti klien gitu. Ya ada saatnya ketika kita, ya Mas Ihsan, ada saatnya kita ngikutin seberapa sih kemauan klien. Sama seperti ada warung makan ayam goreng gitu yang terkenal di Jogja misalnya. Saya nggak usah nyebut merek karena nggak nyponsori acara ini gitu ya. Nah, di sana dia jual juga loh sayur gitu. Yang dulu saya cuma kenal dia kenal cuma jual ayam goreng gitu. Pas ternyata makan di situ, ternyata dia jual juga loh sayur lodeh, sayur ini, sambal ini itu segala macam. Tapi memang konsentrasi dia jual ayam. Maka orang tidak bisa serta-merta masuk ke situ kemudian komplain, kok nggak punya gudeg gitu, kok nggak punya brongkos. Oh enggak, kita memang jualnya ayam. Maka itulah yang harus dijalani oleh teman-teman yang mungkin sekarang masih hobiis, kemudian shifting ke kerjaan, atau yang mungkin sekarang sudah shifting ke kerjaan tapi capek menjawab kemauan klien ini itu. Jalani aja sambil menjajaki seberapa sih sense teman-teman untuk ngambil job foto tertentu gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi mungkin gitu Mas Ihsan mungkin sudah terjawab ya Mas ya pertanyaannya tadi oleh Mas Munir. Ini ada dari Saat nih Mas. Masih motret pakai film nggak Mas Munir? Ya. Masih. Sampai sekarang saya masih motret pakai film. Kalau teman-teman main ke gudang digital di lantai 2, kamera-kamera analog yang dipajang di situ di dinding-dinding itu kamera dulu kamera saya gitu, kemudian diakuisisi oleh gudang digital, dipajang di sana, dan saya masih memelihara kamera film sampai sekarang. Mungkin ada berapa ya adalah beberapa gitu, dan saya masih motret film. Dan jangan salah, justru tahun-tahun terakhir ini tren motret film atau motret pakai analog
masuk lagi ke dunia wedding karena beberapa teman-teman fotografer wedding sempat diskusi dengan saya. Bahkan ada beberapa koleksi kamera saya yang laku gitu ya. Laku dibeli sama teman-teman wedding. Lu kok beli kamera analog ngapain? Saya bilang. Lumayan Mas, sekarang paketan untuk dijual satu roll untuk spesial paket gitulah ya. Mereka paket wedding terus mau nggak kalau kamu prewednya sama weddingnya kita potret pakai analog 36 shot. Dan itu dijual tidak murah loh. Terakhir saya dengar dari teman-teman ada yang bisa jual sampai satu rollnya 1,2. Lumayan. Saya pernah nawarin mempelai untuk dipotret tambahan gitu ya, tambahan. Mau nggak dipotret roll film? Saya asal bunyi aja. Berapa Mas? Ya 750 gitu. Dia, oh ya oke Mas. Loh, tahu gitu saya kasih harga 3 juta gitu ya. Iya. Oke. Mas, kita teruskan lagi Mas. Ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih. Ya. Ini dari Mas Geraldi. Ya. Katanya belum pernah main-main, main-main ke gudang digital nih, baru beli alat-alatnya aja dari sana. Main dong. Nah, waduh. Biar bisa ketemu Mas Munir. Harus main ke gudang digital. Terus kalau jangan cuma main, tapi di akhir tahun ada undian motor. Betul. Kan? Nanti bulan Januari. Ada undian motor Vespa. Iya. Nanti kita... Bulan Januari ya? Pas saya ulang tahun tuh, Mbak. Iya. Mas, aku lanjut pertanyaan ya. Karena ini aku udah kolek pertanyaan lumayan banyak nih Mas, pertanyaan yang masuk ya. Nah, ini ada pertanyaan. Siap. Fotografi sebagai hobi versus fotografi sebagai kerjaan. Kira-kira lebih tangguh yang mana? Saya akan dengan mantap menjawab fotografi sebagai hobi. Jauh lebih tangguh. Ya, sekarang balik lagi ke definisi hobi gitu ya. Hobi itu kalau saya baca di artikel, hobi itu adalah doing something with recreational purpose. Tuh, definisinya kayak gitu. Kira-kira melakukan sesuatu yang kita sukai, kita punya tujuan rekreasional gitu, rekreasi, kita seneng. Kalau kita senang sesuatu, kemudian kita terbentur masalah, biasanya kita akan mengusahakan supaya kita tetap senang, kan gitu ya. Kita senang sama orang kan gitu juga. Kita akan berusaha supaya nggak menyerah karena kita menyukai seseorang misalnya. Hobi pun begitu. Hobi itu memang seharusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Hobi itu menjadi sesuatu yang harusnya dinikmati. Gitu. Jadi saya kadang heran kalau di komunitas atau di grup atau di online orang tarung debat fotografi gitu tentang merek lah, tentang komposisi lah. Sementara status mereka sama-sama hobi gitu ya. Jadi saya senang bacanya aja kalau sampai mereka atau salah satu dari yang debat itu masuk ke ranah kerjaan, nah bolehlah debat gitu. Karena ujung-ujungnya mana yang lebih laku kan gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya lebih tangguh mana nih? Fotografi sebagai hobi atau fotografi sebagai kerjaan? Saya pasti jawab hobi. Lebih tangguh fotografi sebagai hobi. Nah. Hobi itu kan nggak ada batasnya, Mbak. Saya kalau ngambil pekerjaan fotografi pasti ada limitnya, ada batasannya. Ada batasnya. Aduh, saya menghargai sebuah fotografi misalnya sekian gitu. Saya perlu ngerental alat alat ABC, wah nggak cukup budget kliennya misalnya. Tapi kalau hobi, ya karena seneng, keluar seri baru dibeli, keluar lensa baru dibeli, keluar merek baru dibeli, kepake atau nggak kepake ya seneng aja kan gitu. Jadi maksud saya adalah buat teman-teman yang sudah menekuni fotografi sebagai hobi, tetaplah jalani hobi ini. Nggak usah pakai tendensi macam-macam sehingga menjadi beban gitu ya. Contoh menjadi beban itu kita harus mengkiblat ke aliran foto tertentu sehingga fanatiknya menjadi berlebihan sehingga kalau debat malah jadi nggak nyaman gitu. Untuk teman-teman yang sudah terlanjur kerja di foto,
dan terbentur masalah, misalnya, aduh mas aku capek motret begini terus. Maka coba cari satu hal di fotografi yang mungkin lebih sesuai dengan cara motret teman-teman, gaya motret teman-teman, sehingga kerjaan ini bisa bukan dirubah ya, tapi ya dibelokkan pelan-pelan sehingga kerjaannya bisa dinikmati gitu. Oke. Nah, itu kan hobi, berarti hobi ya Mas ya, lebih tanggung hobi, karena hobi itu satu tidak ada tekanan ya Mas ya, kemudian tidak ada batasan. Versinya Mas Munir. Sekarang pertanyaan saya sebagai mungkin orang yang baru nih Mas, orang awam, untuk menjadikan hobi ini sebuah mungkin kalau dibilang pekerjaan sih mungkin terlalu berat ya, tapi hobi ini bisa menghasilkan. Kalau selama ini yang aku kagumi dari Mas Munir adalah Mas Munir selain memang menguasai teknik, gitu kan, teknik untuk fotografi ya, Mas Munir tuh bisa istilahnya body language-nya bagus, cara ngomongnya juga lancar gitu, nggak terbata-bata gitu ya. Nah, itu kan skill loh Mas, bener nggak sih? Ya kan? Nah, ketika kita yang hanya mengandalkan hobi yang ngerti teknis doang, ini sebenarnya kalau menurut Mas Munir langkah supaya bisa istilahnya lebih bisa menjual diri, tapi dalam tanda kutip ya, menjual diri. Ini loh aku tuh sekarang bisa begini. Itu gimana kalau menurut Mas Munir? Apa ya? Gimana caranya bisa ngomong gitu? Buka jasa ini aja Mbak. Saya pengen jadi MC kawinan. Pranoto Coro, Mas. Saya pengen jadi Pranoto Coro sebetulnya cita-citanya. Oke. Banyak yang melihat sebuah fotografi itu hanya proses jepret, kemudian melihat hasilnya atau menikmati hasilnya, kemudian berakhir pada suka atau nggak suka. Ada banyak hal yang dilewati berarti. Ada banyak hal yang tidak masuk dalam catatan teman-teman ketika menekuni hobi fotografi. Apa itu? Kalau kita motret, yang harus dinikmati itu bukan hasil akhirnya. Yang harus dinikmati adalah proses bagaimana motretnya. Misal, sampai sekarang saya masih rutin main ke pasar tradisional. Hanya untuk satu, kuliner, jajan pasar misalnya. Kedua, sambil motret. Ketiga, karena saya harus motret dan harus berurusan dengan orang asing. Orang asing ya, orang yang kita kenal lah gitu. Tidak kita kenal. Maka mau tidak mau kita harus berkomunikasi. Mau tidak mau kita harus ngobrol. Jauh sebelum kita menekan shutter, kita sudah ngobrol. Maka proses mendapatkan hasil foto di luar soal itu komposisinya berantakan atau enggak, eksposurnya bagus apa enggak. Tapi kita mendapatkan banyak hal. Kita ke pasar, ketemu orang baru, ngobrol. Jadi kalaupun pulang kita nggak bawa hasil foto sekalipun, kita sudah belajar banyak kan, ketemu orang. Saya punya true story nih, true story. Saya motret bolak-balik waktu masih di Jakarta gitu ya. Kalau pulang ke Jogja saya pasti main ke salah satunya pasar tradisional di Pundong di Bantul. Selalu main ke situ kalau hari pasaran motret di situ. Nah, sampai ada satu warung yang saya kenal dekat, ibunya itu kenal dekat. Suatu kali kalau saya motret, saya bawain hasil cetakannya ke si ibu. Kemudian makin dekat sama si ibu. Jadi kalau sekarang ini saya motret ke situ dan saya motret sendiri, makan di warung itu, pasti ibunya nggak mau dibayar. Mau berapapun saya ngambil gorengan, mau berapapun saya makan gitu. Itu nggak cuma segitu. Saya mau pulang, Bu, saya pulang dulu gitu. Jangan pulang dulu. Terus ibu ini masuk, pergi ke tengah pasar. Habis itu dia balik, bawa macam-macam, entah singkong, entah pisang. Ini bawa pulang, buat oleh-oleh gitu. Sampai sekarang gitu. Ya. Kecuali kalau saya ngajak hunting sama teman-teman ya, baru dia mau dibayar. Tapi kalau pas saya sendiri ya pasti nggak mau dibayar. Jadi ini yang mau saya obrolkan ke teman-teman. Menekuni hobi fotografi jangan cuma motret kemudian targetnya adalah hasilnya. Banyak hal yang
bisa dilalui ketika kita proses motret. Salah satunya adalah ya itu tadi ngobrol. Saya bukan tipe orang yang seneng ngobrol, Mbak, dari dulu. Cuman karena menjadi sering ketemu orang, sering berpapasan dengan orang, dan harus komunikasi dengan orang, dan mau nggak mau harus belajar mempromot apa yang saya bisa, karena judulnya akhirnya menjadi bisa karena dipaksa kan gitu. Kayak sekarang kan mau nggak mau saya harus mempromot apa yang saya bisa ke orang-orang gitu. Jadi dasar dari fotografi itu mungkin sama seperti umumnya pekerjaan-pekerjaan lain. Kalau teman-teman bisa mengakali bagaimana berkomunikasi dengan orang, ya pasti mendapatkan apa istilahnya kalau di marketing, closing lah ya. Closing dapat klien pasti mudah. Gitu. Biasa, jadi kita bikin terbiasa dulu ya Mas ya untuk ngomong gitu ya, untuk mengajak. Betul. Memulai mungkin ya. Kalau ngomong sih pasti, tapi untuk memulai gitu ya yang harus kita. Memulai ya. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Mas Wira Dana E56. Cari tempat jasa cuci film sepertinya jarang ya Mas katanya gitu. Ya. Masih kalau teman-teman mau bisa kirim ke tempat saya bisa cuciin. Tuh kan? Ya. Hanya begini aja sudah ada celah komersial kan gitu. Tempat nyuci nggak usah repot Mas, nyuci belajar sendiri mudah kok. Nyuci ya, bukan nyetak ya, nyuci. Nyuci kan nggak perlu kamar gelap. Yang dibutuhkan teman-teman cuma tank. Sorry ada di dalam jadi saya susah ngambilnya. Tapi tank terus bahan kimianya kita masih bisa beli sampai sekarang. Nyuci sendiri, setelah jadi hasil face-nya bisa di-scan. Sekarang scanner-scanner yang terbaru pasti bisa memproduksi klise negatif di-scan menjadi digital. Jadi nyetaknya nanti sudah cetak file digital, tapi teman-teman punya klisenya gitu. Kalau nggak salah toko sentral masih bisa kok nyuci. Toko sentral ya. Kalau sentral nggak bisa dikirim ya mungkin saya. Nanti bisa langsung DM lah sama Mas Munir lah ya. Dari infonya gimana atau mau nyetak langsung barang Mas Munir juga bisa. Nanti silakan DM. Yes. Kemudian ini foto microstock sama foto-foto untuk lomba foto suka ada yang relate atau nyambung nggak Mas? Maksudnya ini gimana Mas? Gimana pertanyaannya? Foto microstock sama foto-foto untuk lomba suka ada yang relate atau nyambung nggak Mas? Oh semuanya nyambung. Jadi kalau saya motret itu apa ya istilahnya? Kalau saya motret saya punya klasifikasi. Bagaimana sebuah file-file ini diperlakukan. Contoh. Konteksnya apa dulu? Kalau konteksnya saya hunting sendiri gitu ya, nggak ada yang nyuruh, nggak ada permintaan klien, murni hunting sendiri. Saya cuma nyari objek gitu. Maka klasifikasinya ya pasti, oh ya ada file-file yang cocok untuk lomba, satu. Ada file-file yang cocok untuk jadi portfolio yang menarik, dua. Ada file-file yang ini cocok dibuang-buang aja ke microstock atau dijual, tiga. Ada file-file yang paling sampah lagi, yang disimpan menuin hard disk, dibuang sayang kan gitu ya. Dimasukkan lagi ke microstock yang kelasnya mudah accepted atau diterima. Sama halnya seperti kalau kita motret untuk klien. Taruhlah misalnya teman-teman motret untuk wedding gitu ya. Wedding pasti ada klasifikasi utama ya nanti filenya diserahkan ke kliennya. Ada file-file yang mungkin tidak dipilih, sudah diserahkan ke klien tapi tidak dipilih sama kliennya. Itu bisa untuk kita stok yang tidak melibatkan wajah ya. Misalnya kita bisa kan motret jajan pasar atau makanan tradisional di tempat resepsi. Bisa kita komersialkan di microstock. Ada juga misalnya saya pernah motret untuk pekerjaan industri gitu ya, profile company misalnya. Sama, prosesnya sama. Klasifikasi pertama filenya dikasih ke kliennya. Ada file-file buangan yang memang kliennya nggak pakai dan itu tidak melanggar kepemilian dari si klien. Kita buang untuk lomba, kita buang untuk microstock. Jadi biasanya saya jepret foto itu pasti nggak ada yang kebuang sih gitu. Jadi
Kalau bisa saya peres habis sampai semuanya bisa menghasilkan itu. Pokoknya semua foto itu kalau memang apa namanya, mungkin timing aja ya Mas ya. Yes, waktu yang tepat betul. untuk dikeluarkan kapan gitu, dengan nunggu timing aja kan. Pokoknya pasti semuanya pasti nyambung ya kan. Iya. Gitu ya, Oke. Kemudian ini dari Imran Taslim. Bagaimana cara menghilangkan kejenuhan motret wedding? Nah, Mas. Bagaimana cara Mas Munir senyumnya nggak enak. Bagaimana cara ini justru enak ini senyumnya. Bagaimana menghilangkan kejenuhan motret wedding? Kalau jawaban yang paling kasar adalah ya jangan motret wedding dulu. Itu yang pertama, jawaban kasar ya. Jawaban alternatifnya ya kita menjadi, atau Mas Imran Taslim menjadi bosen motret wedding karena Mas Imran Taslim mungkin tidak menaikkan level atau tidak mencoba mencari tantangan dari wedding-wedding yang dipotret sampean gitu. Maka sudah saatnya nyari referensi. Ya. Kalau belajar motret itu kan mengembangkan belajar motret cuma dua hal. Satu, banyak-banyak jepret. Maaf. Ya. Satu, banyak-banyak jepret. Dua, banyak-banyak lihat foto orang. Sebosen-bosennya kita motret, tidak hanya wedding ya, tidak hanya wedding. Mau landscape, mau makro, mau portrait, mau wedding, pre-wed, sebosen-bosennya kita menekuni jenis fotografi itu, di luar sana pasti ada jenis foto yang menurut kita bosen, tapi kita ngelihat hal baru. Oh, ternyata ini bagus nih kalau wedding kayak gini. Atau oh ternyata saya bosen nih motret landscape, foto landscape saya gitu-gitu aja. Gimana ya supaya nggak bosen ya? Cari referensi. Pasti adalah landscape yang bisa memberikan kita inspirasi baru. Kalau kita sudah dapat inspirasi, maka kita akan dapat tantangan baru buat kita sendiri gitu. Gitu ya, Mas Imran. Atau mungkin gini kali ya, Mas. Semoga nggak bosen lah motret wedding. Wedding ini loh, wedding kalau ditekuni. Iya. Atau bisa juga gini ya, Mas ya. Potensial. Lebih hatinya mungkin menganggap bahwa itu tuh anggap aja itu hobi gitu. Jadi hobi yang dibayar gitu ya, Mas. Yes. Jadi mau kayak apapun hobi itu gimana mau bosan orang. Nggak bosan. Hobi itu buat menghilangkan kejenuhan loh ya kan gitu ya, Mas ya. Kalau tadi kalimatnya bosan berarti jawaban kasarnya lagi ya. Berarti ini bukan jalan sampean gitu. Bukan jalan ninja. Karena nanti karena nanti kalau dipaksa dijalani terus hasilnya pasti nggak optimal. Kembali lagi kalau itu diterima sama klien hasilnya nggak optimal ya pasti malah mencoreng bisnis foto teman-teman sekalian kan. Gitu. Atau biasanya ada cara lagi, Mbak. Ya, apa itu? Saya bosan motret wedding, misalnya. Bosan motret wedding, maka teman-teman nggak usah motret wedding. Tapi tetap ambil job wedding, kemudian teman-teman mengerjakan manajerialnya. Oke. Ya. Gitu. Nyari orang yang bisa motret wedding. Teman-teman mengerjakan hal lain selain motretnya. Misalnya menegosiasikan ke kliennya, mencari klien baru, mencari tempat baru untuk diajak kerjasama, kan banyak hal yang bisa dikulik gitu. Kalau semua harus ditangani sendiri, mulai dari ketemuan klien, ngedit, motret, ya pasti bosenin karena waktunya akan tersita banyak banget. Benar. Ya mungkin kalau dulu masih ini ya, masih mungkin kalau dulu masih muda misalnya gitu, ya masih semangat, tenaganya tinggi. Kayak saya dulu misalnya, wah motret, pokoknya cari uang, motret cari uang terus gitu. Nggak ada salahnya gitu, motret cari uang full. Nanti beranjak agak berumur, cari uang untuk kesehatan. Jadi kapan mau bahagianya gitu. Kalau bisa ya dari sekarang melakukan sesuatu, ya cari uangnya ada gitu. Tapi untuk seneng gitu aja. Betul, setuju. Zaman sekarang loh, sehat aja mahal, apalagi sakit kan zaman sekarang. Ini yang nggak sakit isolasi aja mahal, Mas. Apalagi sakit ya, tolong.
Iya. Ya. Mas Munir, ini ada pertanyaan yang udah aku rekap sama yang ada di komen nih agak relate nih Mas. Jadi ini kan Mas Ihsan nih bilang gini, hobinya mahal ya Om gitu. Nah ini aku ada pertanyaan juga. Tips untuk para hobis agar tidak salah dalam berinvestasi alat foto. Karena kita semua tahu kalau alat foto itu tidak murah. Nah itu gimana Mas? Kalau Mas kasih punya. Ya. Ini ada beberapa orang yang awalnya hobi, kemudian kebetulan ada napas tambahan untuk investasi alat karena akan serius di pekerjaan fotografi. Tapi ketika sudah shifting ke pekerjaan fotografi yang serius, waduh kayaknya nggak BEP nih gitu. Sebetulnya alternatifnya banyak sih. Alternatifnya jauh sebelum investasi kan teman-teman bisa nyoba, bisa ngetes kameranya. Caranya gimana? Caranya satu, ikut komunitas. Ikut hunting, ikut diskusi. Nanti pelan-pelan kan teman-teman jadi tahu, oh saya kebutuhannya ini, budget saya segini, berarti saya akan beli yang itu misalnya. Ini saya alami ketika perkembangan drone mulai marak nih beberapa tahun yang lalu. Mau nggak mau kan saya juga harus belajar, Pak. Mau nggak mau. Itu pertanyaan yang juga buat saya sebetulnya, wah, aduh, aku kalau harus invest drone yang apa ya? Saya nggak ngerti gitu. Jadi saat itu ikut komunitas drone, sehingga kita ngerti obrolannya, kita ngerti spesifikasinya. Ketika akhirnya ada kesempatan ikut komunitas, ada kesempatan nyoba, kemudian kita banyak ngelihat referensi sekarang mudah lah ya di internet, kita mau nyari referensi apa aja banyak gitu. Kemudian akhirnya malah justru sekarang saya di tahap saya nggak beli drone sama sekali. Terus kalau ada pekerjaan drone bagaimana? Pekerjaan aerial bagaimana? Rental, sama seperti kamera. Teman-teman nggak perlu harus beli kan kalau untuk bisa tahu atau nyoba sesuatu. Oh, coba main tuh ke gudang digital. Di sana kan nyiapin semua seabrek-abrek untuk touch and try. Teman-teman boleh nyoba, bahkan gudang digital punya program namanya YouTube Corner. Jadi kalau teman-teman pengen bikin konten tapi nggak punya kamera, boleh datang ke GD, minta pinjam kamera, lensa. Saya mau bikin konten, disiapin. Lighting-lightingnya. Nah, betul sekali. Karena kan memang sebenarnya gini ya, Mas, untuk peralatan itu sebenarnya kita juga mesti tahu sebenarnya kemampuan kita ini pasnya pakai alat apa, kan gitu-gitu ya, Mas, ya, nggak bisa sembarang beli. Nah, di gudang digital sih, aku mau iklan, Mas. Jadi di gudang digital itu ada fasilitas touch and try. Jadi teman-teman bisa datang dulu, bisa nyobain mau nyoba kamera apa, nggak perlu beli kamera apa, lampu apa, atau segala macam apa yang kalian butuhkan bisa itu nanti di gudang digital. Terus kalau mau jadi apa tadi, mau jadi vlogger, YouTuber itu bisa juga. Terus nanti mungkin kita sedang juga mau berproses untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman UMKM juga, Mas Munir. Gitu. Nah, kita semakin memperlebar jaringan ya, Mas ya. Datang aja. Kalau masih berhubungan sama jawabannya tadi ya, biasanya orang mau menekuni atau mau masuk atau terjun ke hobi fotografi itu sudah berat dulu mikirnya, aduh alat-alatnya mahal segala macam. Sekarang smartphone aja sudah bisa potret kan dengan baik dan benar gitu, dan bahkan hasil dari smartphone bisa dikomersialkan di Microsoft. Artinya nggak perlu punya gadget atau kamera yang mahal pun sudah bisa menjalani fotografi gitu. Kayak Valentino Rossi itu sampai sekarang nggak punya motor loh dia. Oke. Valentino Rossi nggak punya motor. Ya, Mas. Gitu. Saya nggak punya kamera loh, saya dipinjemi loh. Gitu. Saya beli kamera terakhir itu tahun berapa ya? Saya beli kamera terakhir tahun 2009 apa ya? 2009 2010 lah. Habis itu udah nggak pernah lagi. Habis itu ya karena banyak nge-review ya akhirnya gitulah. Teman-teman bisa lah kayak gitu gampang. Gitu. Oke. Mas, ini masih nih, Mas banyak banget ini Mas yang masuk komen-komennya. Ini ada Faim_Ahmad.
Mas Munir, salam dari Cirebon, Yes. katanya gitu. Wis, ini YouTuber nih Mbak, Mas Fahmi. Dulu pernah bareng sama saya siaran di radio. Gitu. Di radio? Iya. Luar biasa. Cirebon juga, Mas. Ini Mas Munir juga sama Cirebon? Mas Fahmi yang di Cirebon. Kalau saya dulu sempat di radio, tapi bukan di Cirebon. Oh, gitu. Mas Fahmi kirim terasi ke apa? Ada di seputar sinilah. Gitu. Ini Mas Pong saat bilang, Mas, aku mau kirim rollku, Mas. Oh, ini tadi yang nanya masalah cetak tadi tuh, Mas. Boleh ditunggu apa, Mas? Oh, gitu, oke. Okay. DM aja nanti. Roll rambut apa roll bukan, kamera? Mas. roll rambut, Mas. Saya banyak tuh. Ini dari Gria Kreatif. Foto nggak ada yang kebuang. Haha, yes. Keinget cerita foto Merapinya Mas Munir yang kebeli sama toko ijo buat TVC-nya. Iya kok, Mas? Toko hijau, iya betul. Foto Merapi itu dijepret pakai kamera pocket gitu. Terus akhirnya masuk ke Microstock, terus akhirnya naik jadi TVC-nya Marketplace hijau itu sampai sekarang. Kemudian setelah hari itu kebeli lagi untuk film dokumenter ya dari Dunham University kalau nggak salah. Terus ya sampai sekarang masih kejual terus. Luar biasa. Jadi kayak sekarang misalnya Merapi ini lagi bergejolak gitu ya. Foto-foto yang bahkan stok lama itu sampai sekarang masih laku lagi. Pakai terus ya, Mas. Jadi kalau di dunia di diskusi teman-teman jurnalis di luar itu mereka ngasih tips namanya news checking. Kalau kamu mau jadi jurnalis, kamu nggak usah jadi jurnalis beneran pun kamu bisa. Namanya news checking. News checking itu kita nyari berita yang tren, kemudian kita bikin fotonya, kemudian kita komersialkan di online dan ada aja orang butuh gitu. Yeah. Tapi mungkin ngobrol itu nanti ada di hari terpisah. Iya, kita memang ini Mas. Karena ini waktunya sampai. Karena memang kalau ngobrol sama Mas Munir nih harus sesuai konteks satu. Karena konteks satu pengalamannya banyak sudah. Tapi kalau aku boleh tahu, kalau genre foto Mas Munir sendiri ini sebenarnya apa sih, Mas? Nah, itu dia. Saya susah kalau jawab genre foto saya apa ya? Gitu ya. Soalnya saya motret landscape iya, black and white iya, motret aerial iya, underwater pun iya. Motret iya juga. Jadi kalau saya ditanya ya semuanya Mbak. Jadi boleh dibilang saya menyukai foto itu tidak merujuk ke aliran tertentu. Bahkan ketika saya membawa teman-teman di gudang digital ini mulai tergila-gila dengan foto wildlife gitu ya, motret birding yang sampai sekarang mereka jauh lebih ganas motretnya ketimbang saya gitu. Mereka nggak ngerti kalau saya, Mas motret sekarang motret birding gitu. Lu saya motret birding malah dari dulu sejak orang-orang belum motret wildlife saya sudah blusukan gitu. Nah, jadi kalau ditanya genrenya apa, saya lebih senang ditanya, Mas hobinya apa? Ya. Maka jawaban saya adalah hobi saya motret. Bukan motret apa ya, hobi saya motret. Jadi apa aja yang bagus, yang menarik, yang bisa menghasilkan foto yang indah dilihat orang, syukur-syukur komersial dan laku, ya saya senang aja gitu. Iya. Di luar fotonya laku apa enggak, saya senang jepretan saya udah lebih dari cukup kan. Oke. Ini gitu, kalau katanya Mas Budi Kusnadi, genrenya apa? Genre yang laku katanya Mas. Genre yang laku. Genre yang laku. Genre yang cukup laku khususnya berkaitan sama stok atau keterdapan di Indonesia yang banyak diburu di luar negeri, pasti tidak jauh-jauh dari satu, budaya. Dua, people, culture, landscape, kuliner. 4 ini aja yang paling banyak dibeli di luar. Kalau saya sendiri sebetulnya senang motret black and white gitu ya. Makanya masih motret film. Nah, apakah idealisme motret black and white itu akan selalu seiring sejalan cocok di dunia komersial? Ya enggak juga. Ngelihat trafficnya gitu ya, traffic penjualan tertinggi dari foto stok yang saya punya, justru foto
tentang itu tadi, budaya sama foto petualangan. Sampai sekarang yang masih paling laku banyak terjual yang itu gitu. Jadi ya karena itu masih laku terjual ya saya masih motret kayak gitu terus. Iya. Jadi kalau gitu. Ini 1 jam mati ini kali ya? Enggak. Udah tinggal 5 menit. Cuman gini ya Mas ya, maksudnya gitu. Kembali lagi bahwa sebenarnya sebaiknya kalau dari obrolan kita dari awal sampai akhir ini yang bisa saya simpulkan adalah pekerjaan apapun kalau kita senangi, kalau kita sukai dan menjadikannya mungkin sebagai hobi mungkin gitu ya Mas ya. Jadi akan lebih terasa ringan kali ya Mas ya, dan terasa lebih enteng kan. Nah, itu dia. 3 hari yang lalu itu Mbak Marisa Tunjungsari sama Bang Arba'in sama Mas Pri sama Mas Azmi itu live di IG. Mereka membahas tentang profesionalisme fotografer di era pandemi gitu. Nah, salah satunya membahas kayak gini, tips supaya bertahan di fotografi apa gitu. Ya tipsnya nggak ada lain kecuali kita suka. Kita suka. Kalau kita nggak suka ya pasti nggak bertahan. Gitu. Dan itu sudah terbukti kan. Ada beberapa yang akhirnya selesai udah berhenti aja di fotografi. Semua menjual asetnya gitu. Asetku udah tak jual Mas. Loh apa yang dijual? Ya kamera saya, lensa saya gitu. Loh, aset yang lain nggak ada Mas. Nah, maka cara berpikirnya kan terbalik. Kalau fotografer itu aset paling mahalnya ya 1 kamera, 2 lensa. Yang ketiga adalah hasil fotonya itu sendiri. Kalau kamera dan lensa kan itu sekali aja kan. Aset dijual selesai. Sedangkan kalau bisa ya itu jangan dijual dulu gitu ya. Medianya adalah kamera. Yang dijual ya hasilnya. Nah itu dia. Kayak petani kalau sudah dijual cangkulnya sawahnya terus gimana? Yang dijual harusnya kan padinya kan gitu ya. Oke. Ini kayak kuliah motivator. Mas, tapi ya Mas, ini karena selalu deh, ini live kedua saya sama Mas Munir ya. Di live pertama juga kita kekurangan waktu, di live kedua juga kekurangan waktu. Nanti aku pokoknya. Tapi katanya bukannya sampai 2 jam ya Instagram ya? Ini kayaknya masih 1 jam deh Mas sekarang ini. Kayaknya belum ada belum ada pemberitaan resmi dari Instagram kalau sekarang live-nya udah bisa 2 jam. Gitu ya? Atau nanti sebelum 1 jam kita closing, tapi kalau masih ada waktu ya berarti masih menerima pertanyaan gitu ya. Iya. Cuman gini, aku pokoknya mungkin buat teman-teman semua yang nonton sekarang, saya akan suatu hari akan mengajak Mas Munir kolaborasi lagi nih Mas ya. Pokoknya Mas Munir mau nggak mau harus mau Mas ya. Tolong. Jadi MC kawinan ya, MC kawinan. Jadi minta waktunya Mas Munir nanti suatu hari mungkin kita jadwalkan lagi untuk ngobrol bareng. Mungkin teman-teman juga silahkan komen atau DM nanti di Instagramnya @gudangdigital_indonesia. Kira-kira mau ngobrol tentang tema apa sama Mas Munir? Nanti akan kita realisasikan ya. Kita bikinkan jadwal. Siap. Oke. Mas Munir, tapi asal topiknya bukan tentang perjodohan. Susah Mas, primbon bisa tapi primbon bisa ya. Primbon bisa, primbon malah bisa. Beneran ini. Ya, itu sama weton ya Mas ya, aku nanti mau. Aduh, iya, primbon weton. Ya. Cuman Mas, sebelum kita closing, aku juga mau kasih tahu buat teman-teman yang ada di rumah sekarang bahwa Gudang Digital ini tadi udah Mas Munir sebut juga bahwa masih ada 2 periode. Jadi program Gudeg itu kita masih ada 2 periode yang akan mengundi 1 unit Vespa Primavera Red Edition nanti di bulan Januari. Caranya gimana? Warnanya betul, merah. Kan red edition Mas ya. Kalau biru warnanya jadi blue edition ya. Nah, jadi buat teman-teman yang melakukan pembelanjaan minimal 1 juta rupiah boleh datang langsung ke toko ataupun melalui e-commerce itu ada di Tokopedia, Blibli dan Shopee. Itu kalian mendapatkan 1 poin dalam pembelanjaan 1 juta rupiah berlaku kelipatan. Nah, nanti akan diundi di akhir periode dan berkesempatan mendapatkan 1 unit Vespa Primavera Red Edition ya. Jadi ayo ikut terus, siapa tahu nama kalian yang keluar menjadi pemenangnya lumayan lah, dapat motor baru nanti. Saya ikut belanja juga loh, jadi saya kayaknya Mas Munir paling banyak ya kayaknya ya. Karena beli lampu aja udah sekian, beli lensa udah sekian ya kan, nanti itu namanya diundi. Padahal saya beliin. Namanya
Padahal saya beliin teman-teman gitu, undiannya buat Itu. saya gitu Tenang ya. aja. Itu nanti kita ini nepotisme nanti ngomong sama boleh. Saya suruh takut ini para teman-temannya. Oke, Mas Munir, makasih banyak ya Mas ngobrol-ngobrolnya sore ini. Sayang sekali karena memang cuma 1 jam gitu. Siap. Ya Mas ya. Pokoknya hari ini saya minta, saya mohon berkenan Mas Munir, suatu hari saya ajak ngobrol lagi karena memang waktu kita selalu kurang terus Mas dengan tema-tema fotografi yang lebih menarik tentunya ya. Nah, sehat selalu ya Mas Munir ya. Dan yang belum terjawab boleh DM ke Gidi, boleh DM ke saya. Insya Allah saya jawab. Sehat terus buat teman-teman, buat Mbak Ira juga. Semoga bindengnya cepat hilang. Tapi aku jadi bagus ya Mas suaranya ya. Kayak bencong. Gitu ya? Ya, Mas Munir sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah Mas Munir. Selamat sore. Siap. Selamat sore.